Halo Kang Nur, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Nah, di segmen siang ini ada beberapa pertanyaan Oke. seputar gendam dari beberapa subscriber. Mm-mm. Nah, langsung saya mulai aja ya Kang Nur. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih ya, yang banyak ditanyain. Mm-mm. Mengapa sarana gendam yang sudah dimaharkan Mm-mm. tiba-tiba menghilang? Misalnya gendam sarana yang pernah dimaharkan itu misalnya gendam pengasihan, gendam kerezekian, atau sarana gendam lainnya gitu. Tiba-tiba hilang sarana gitu. Iya. Ada beberapa faktor sih kalau mengenai hal itu. Yang pertama memang faktor alami. Faktor alami artinya memang keteledoran dari si pengguna sendiri. Mungkin lalai untuk menyimpan, lalai untuk merawat atau bagaimana. Itu dari faktor yang pertama. Kalau dari faktor yang kedua, secara umum ya, kenapa tiba-tiba kok hilang? Itu biasanya dari ketidakcocokan. Dari ketidakcocokan, artinya yang pertama dari ketidakcocokan itu bisa dilihat dari niatnya. Ya, yang pertama memang ngomong ke saya serius, ya sungguh-sungguh ingin menggunakan. Nah, ketika sudah berhasil niatnya sudah berbeda. Misalkan kalau sudah berhasil bisa ini menimbulkan kesombongan, ya riak, angkuh dan lain sebagainya, itu nanti kan niatnya sudah berbeda. Nah, sedangkan dari sarana yang digunakan itu energinya khusus untuk kebaikan saja, artinya untuk kemaslahatan. Kalau sudah berbeda, ya bisa saja energi yang ada di dalam sarana itu tidak sinkron, jadi bisa hilang dengan sendirinya. Itu kalau yang banyak terjadi seperti itu gitu. Jadi tidak ada kecocokan lagi. Nah, ataupun yang kedua, kalau itu tadi kan niatnya yang berubah. Yang kedua adalah memang dari sejak awal sarana itu tidak cocok dengan yang digunakan. Ketidakcocokan itu bisa dilihat dari ini, dari niat yang pertama itu sudah pasti. Kemudian yang kedua itu dari ini cara penggunaannya. Itu yang seharusnya sebuah sarana digunakan dengan cara melalui foto ataupun hanya doa saja, dia salah untuk penggunaannya. Gitu. Jadi bisa dari hal seperti itu juga bisa menyebabkan sebuah sarana itu hilang dengan sendirinya. Ya bukan berarti itu nanti memberikan dampak negatif, enggak masalah. Kalau untuk mengenai dampak negatifnya enggak ada, insya Allah enggak ada. Hanya saja kita kehilangan manfaat. Gitu, hanya itu saja kalau untuk dampak negatifnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang semisal sudah memaharkan sarana spiritual berupa gendam pengasihan dari kita ataupun sarana yang lain, kalau kehilangan sarana nggak jadi masalah, ya itu tidak akan menimbulkan efek negatif. Hanya saja mungkin nanti suatu saat ataupun mulai dari sekarang kalau kehilangan sarana, kita juga kehilangan manfaatnya. Jadi udah nggak bisa merasakan energinya ya? Betul. Akan semakin lama akan semakin menghilang dengan sendirinya. Manfaatnya akan semakin hilang. Ya kembali lagi ke yang awal, gitu. Berarti kalau misalnya tadi kan bisa hilang itu pertama karena ketidakcocokan misalnya dari niatnya ya. Kalau misalnya udah awalnya niatnya oke, terus kemudian di akhir-akhir setelah berhasil berubah niatnya berubah, misalnya gendam kerezekian ya. Bisa jadi kalau misalnya udah dapat rezeki yang melimpah nih targetnya, terus akhirnya sombong, udah mulai sombong tipis-tipis nih gitu ya. Terus akhirnya hilang ya, lama-kelamaan hilang. Nanti energinya juga dari si pengguna juga akan hilang. Ya mungkin rezeki mulai lancar, ya akan kembali seret lagi gitu ya. Bolak-balik kalau kita bicara spiritual itu memang niat itu harus dijaga. Harus dijaga. Ya. Kalau misalnya tadi ada yang sarana tidak cocok dari awal, berarti itu waktu konsultasi ke Kang Nur bisa aja dia niatnya nggak benar. Gitu. Waktu konsultasi sama Kang Nur mungkin bisa jadi bilangnya seperti ini kalau benar-benar tulus kayak gini, tapi ternyata waktu prakteknya beda niatnya. Akhirnya gitu. Ada yang pernah komplain nggak sih Kang Nur bilang kayak gitu? Ada, beberapa ada. Jadi kalau memang ada komplain dari kita kalau soal perihal kehilangan sarana, ya maka itu tidak jadi di luar wewenang saya. Saya hanya bisa melihat kenapa sarana ini hilang. Nah, saya kulik di situ, kita perdalam lagi apa yang dilakukan, niatnya bagaimana, kita perdalam di situ. Jadi bukan karena sarana ini hilang kemudian tiba-tiba saja komplain ke kita, kemudian kita memberikan ganti, itu tidak. Jadi kita tata dulu niatnya. Maka emang harus dari awal. Harus dari awal. Maka dari itu kalau teman-teman, kalau klien yang datang ke kita
sebelum memutuskan untuk menggunakan sarana, kita benar-benar patenkan dulu niat awalnya itu seperti apa, dan nanti kalau sudah mendapatkan keberhasilan, apalagi yang diinginkan. Itu. Jadi kita tata dulu dari awal. Kalau misalnya udah selesai, misalnya dia gendam kerezekian, udah sesuai targetnya nih kayak gitu. Nah itu apakah bisa kalau misalnya ya udah kamu bisa menyarankan untuk mungkin udah stop dulu aja pakai sarana ini kayak gitu, biar nanti nggak niatnya nggak menyeleweng ya. Kayak gitu. Pernah nggak sih menyarankan gitu juga? Pernah. Ada salah satu klien saya dari, kalau nggak salah itu dari Sumatera ya. Dia seorang pengusaha properti, dia di bidang ini apa namanya, perabotan rumah tangga, gitu. Jadi furniture, properti ada banyak sekali, gitu ya. Dia bilang dari awal memang untuk kerezekian sebagai penglaris. Nah, beberapa bulan yang lalu dia menghubungi saya, bilang, Kang, alhamdulillah usaha sudah mulai maju, sudah mulai berkembang. Apakah saya tetap harus mengamalkan atau bagaimana? Kalau memang dirasa ikhlas dalam mengamalkan, silahkan diamalkan terus. Namun kalau dirasa ingin fokus dalam pengembangan karir, ya, pengembangan bisnis, artinya dia kan belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Bagaimana cara manajemen yang bagus, bagaimana cara promosi yang bagus, dia kan artinya fokus ke lahiriah. Nah, fokus ke usaha lahir. Jadi kalau ingin diimbangi dengan usaha lahir, bagus. Kalau tidak kerepotan untuk mengamalkan. Kalau dirasa kerepotan untuk mengamalkan, boleh silakan berhenti dulu mengamalkan, fokus untuk meningkatkan usaha lahirnya. Gitu bisa, boleh, nggak masalah. Yang penting niat awalnya jangan sampai berubah. Gitu. Niat awalnya jangan berubah. Nanti kalau misalnya mau dibutuhkan lagi, itu nanti bisa diaktifasi lagi ya? Bisa diaktifasi lagi ataupun bisa langsung digunakan. Karena dari awal niatnya nggak berubah itu tadi. Begitu. Nggak perlu menghubungi Kang Nur lagi ya untuk mengaktifasinya. Betul. Nah kalau misalnya tadi yang udah hilang ya Kang Nur, itu bisa balik lagi nggak ke pemiliknya? Secara umum nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gini, cara kerja energi spiritual itu ya sama seperti teman gaib. Ya, kita bahas lagi teman gaib. Kalau suatu energi, kalau sejak dari awal merasa sudah cocok dan niatnya nggak berubah, akan tetap memberikan dampak yang bagus. Tapi kalau sudah merasa di depan itu cocok, di pertengahan niat sudah berubah dan hilang dengan sendirinya, kalau ingin berbalik lagi kan suatu energi ini seperti logika adalah dia akan pikir-pikir dulu nih. Gitu. Saya kalau balik lagi, kalau saya digunakan lagi, apakah saya akan diniatkan dengan baik lagi atau tidak? Gitu. Jadi secara umum kalau sudah yang hilang ya hilang, nggak akan balik lagi. Ya. Meskipun orangnya misalnya aduh aku udah menyesal nih kayak gitu, udah berarti itu pun nggak bisa balik ya? Nggak bisa balik. Maka dari itu kalau kita ingin berusaha apapun, niat awal kita harus tata dulu. Jangan hanya berniat di awal saja. Seterusnya nanti kalau kita sudah punya planning, kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, maka perlu juga kita tata niat kita, tujuan kita nanti apa seterusnya gitu. Jadi harus dimantapkan dulu dari awal. Kalau sudah seperti itu, secara umum sulit untuk kembali. Kalau dari Kang Nur sendiri biasanya untuk klien yang baru pertama kali datang nih untuk misalnya mau beli mau memaharkan sarana kayak gitu ya, itu ada kayak training atau semacam tanya dulu ke niatnya. Oh gitu. Kalau itu pasti ada. Gitu. Kalau itu pasti ada, dan sebelum saya putuskan untuk menggunakan sarana, tetap yang saya tekankan pertama kali adalah niat awalnya, dan nanti seterusnya bagaimana. Jadi sebelum orang menggunakan di pikiran dia, di bayang-bayang dia harus sudah ada planning. Artinya dia harus sudah ada tujuan yang dia capai, yang ingin dia capai. Kalau sudah mencapai apa yang dia tuju, nanti seterusnya dia ingin seperti apa. Jadi kita mantapkan dulu sejak awal. Gitu. Kalau sudah mantap, sudah yakin, dan sudah serius dengan perjanjian yang dia buat dengan sendirinya, perjanjian dengan dirinya sendiri, maka boleh saya berikan sarana. Nah, gitu. Kalau misalnya kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ya nih, kalau misalnya tadi ada sarana yang hilang ya, apakah itu tandanya sarana itu marah sama pemiliknya, dan apakah ada dampak negatifnya masih? Kalau dikatakan marah sih nggak marah,
Masa iya Sarana marah gitu. Kalau marah nggak marah. Nggak marah. Dia hanya ya agak kecewa lah. Kecewa karena udah dikhianati gitu. Iya, merasa sudah dikhianati. Sejak awal dia sudah bekerja keras, kemudian di tengah-tengah dia sudah disepelekan, ya siapa sih yang nggak disalah niatkan, ya siapa sih yang nggak merasa seperti itu. Dan kalau mengenai dampak negatif, saya rasa nggak ada, karena sarana spiritual dari saya kan semuanya ilmu putih, tidak akan memberikan dampak negatif, ya insya Allah tidak akan ada dampak negatif. Kalaupun disalahgunakan, ya hanya itu tadi, tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal gitu. Berarti isi dari sarana itu merasa kecewa, kemudian ya udahlah menghilang aja kayak gitu. Secara umum gini, gitu ya orang. Kebanyakan kalau orang yang kehilangan sarananya itu balik ke saya. Oh, baliknya ke kamu. Balik ke saya. Jadi kalau saya ada beberapa menemui beberapa sarana, ya memang itu sarana itu saya tahu betul ini punya saya. Gitu. Pasti selalu balik ke Kang Nur ya? Ya, saya menemui itu ada kalau 3 atau 4 sarana itu baliknya ke saya, dan saya tahu betul energinya, saya tahu betul kalau ini itu sarannya dari saya. Dan memang saya tidak pernah tanya ke klien saya, tidak saya tanyakan satu persatu apakah ada yang kehilangan sarannya, saya tidak tanya itu. Namun ada beberapa orang, 1 atau 2 seingat saya itu tanya ke saya, sarana saya hilang kan gitu. Ya saya nggak kaget ya, karena saya tahu betul ada sarana yang balik ke saya. Nah itu dia, sarana itu kebanyakan itu balik ke saya gitu. Jadi tahu ya, seperti orang mengadu lah kalau dia tidak diperlakukan dengan baik gitu, jadi baliknya ke saya. Jadi kalau ingin menggunakan lagi ya sudah sulit itu gitu, seperti itu. Nah kalau ini mungkin kalau ini ya buat klien nih yang para, ada nggak sih tips untuk gimana sarana gendam ini bisa betah dan nyaman sama pemiliknya? Nah, untuk tips dari saya, yang paling utama adalah kita mantapkan niat dulu. Itu yang paling serius untuk kita seriusi, dan kita nggak main-main soal niat. Gitu. Dan tips selanjutnya ya mungkin digunakanlah dengan baik. Artinya kalau memang suatu sarana, kalau dari saya, kalau memang saya sarankan untuk dirawat, ya maka dirawat dengan baik, gitu, disimpan dengan baik. Dan sebisa mungkin ini yang paling penting adalah hindari larangan-larangan yang saya berikan atau pantangan-pantangan yang saya berikan, karena berbeda sarana berbeda pantangan. Kalau dari saya seperti itu. Jadi nanti kalau untuk tahu lebih jelasnya mungkin bisa menghubungi saya, bagaimana cara untuk penggunaannya, kemudian pantangannya apa saja Kang, nanti bisa tanya ke saya. Soalnya problem seperti ini beda-beda ya, tidak semuanya bisa kita samaratakan gitu. Nah kalau misalnya mau konsultasi atau mau mahar salah satu gendam dari Kang Nur ini kemana? Bisa menghubungi kemana? Bisa menghubungi kontak layanan saya, nanti untuk nomornya kita tampilkan di video ini ya, atau bisa langsung lihat di deskripsi video, nanti bisa menghubungi saya. Yang penting seperti video-video sebelumnya dan seperti layanan saya, kalau ingin menggunakan layanan dari saya, jangan pernah untuk berbohong di awal gitu. Seterusnya karena seterusnya itu nanti akan kita nilai gitu, seberapa serius kita, niat kita bagaimana, kita tata terlebih dahulu di situ. Ya semua itu karena ini saya tidak mau yang namanya ada kekecewaan gitu. Kalau kita sudah berusaha serius, maka kita tetap serius gitu. Ya siapa sih yang tidak ingin berhasil kan gitu ya. Kalau sudah berhasil maka syukuri, kalau belum berhasil tetap dilakukan dengan ikhlas, dengan yang serius juga gitu. Kalau dari saya seperti itu begitu ya. Terima kasih Kang Nur atas penjelasannya tentang sarana gendam kalau tiba-tiba menghilang gitu ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Baik.